Biasanya anak yang speech delay atau terlambat bicara itu cenderung paham segala apapun yang kita katakan, tapi tidak bisa membalas, tadi tidak bisa memberikan feedback. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi. Hai teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya mau sharing singkat tentang apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa anak kita itu ada kurangnya di perkembangan bicaranya gitu ya. Dari komunikasinya kurang, itu kita rasa anak ini kurang. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi jangan panik dulu. Biasanya sih memang panik ya, khawatir itu pasti. Kenapa? Karena kita kan orang tua, apalagi belum punya pengalaman sama sekali tentang membersamai anak, tentang perkembangan anak itu nggak ada. Apalagi nggak punya pengalaman dari kayak saudaranya atau mungkin tetangga atau teman-temannya, nggak ada pengalaman seperti itu, pasti khawatir dan panik itu pasti. Dan itu yang saya rasakan juga. Jadi awalnya mungkin saya biasa aja. Jadi sebelum umur 2 tahun itu saya biasa aja. Saya rasa memang belum waktunya gitu aja kan. Tapi pada saat saya ketemu dengan anak yang umurnya sama dengan anak saya, tapi dia udah bisa bicara dengan sangat lancar, dan dibandingkan dengan anak saya yang belum mengeluarkan satu kata, yang mungkin ada sih beberapa kata, nggak sampai 5 lah kosakata yang dia kuasai, pasti panik dan khawatir gitu kan. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang hal itu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita udah tahu bahwa anak kita itu kurang di kemampuan bicaranya. Tetap stay tune di video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terbaru kalau saya upload video terbaru. Stay tune. Oke, jadi sebenarnya yang paling tahu tentang anak kita itu kan kita ya, sebagai orang tua. Jadi anak kita itu kurang di apanya itu sebenarnya yang tahu kita. Bahkan kalau kita konsultasi ke dokter pun, dokter itu tanyanya ke kita semua gitu loh, sampai mana bisanya, terus sehariannya seperti apa, terus apa yang bisa dikatakannya, terus apa yang bisa dikerjakan dia. Nah itu kan pasti ditanyain sama dokter, dan itu semua itu yang tahu itu adalah kita sendiri gitu loh. Jadi sebelum kita konsultasi ke dokter itu ada beberapa hal yang memang harus kita pahami dulu. Yang pertama itu adalah kita lihat tuh kemampuannya anak kita itu sampai di mana gitu kan. Nah, biasanya anak yang speech delay atau terlambat bicara itu cenderung paham segala apapun yang kita katakan, tapi tidak bisa membalas, tadi tidak bisa memberikan feedback. Contohnya ini, kalau kita ajak bicara apa gitu ya, dia nyambung gitu loh, tapi dia tidak ada feedback ke kita. Jadi biasanya feedbacknya itu hanya tunjuk menunjuk, atau dengan tangisan, atau dengan seperti itu. Nah itu yang kita kan, yang biasanya yang tahu kan kita ya, seperti itu. Nah kalau dirasa memang kemampuannya itu dia itu kok nyambung, berarti intinya dia tidak ada masalah di pendengaran. Kenapa? Karena dia bisa mendengar apa yang dia dapat didengar dari orang lain. Contohnya kalau kita minta tolong ambilkan baju, tolong ambilkan popoknya dia, nah dia tahu, dia bisa, berarti tidak ada masalah di pendengaran gitu ya. Jadi itu yang harus kita tahu dulu tuh, apakah ada masalah kesehatan yang lebih lanjut gitu kan, yang harus kita ketahui sebelum kita harus konsultasikan ke dokter. Seperti itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita harus menganalisa dulu apa sih kata-kata yang dia kuasai. Jadi contohnya nih, umur 2 tahun itu yang dia kuasai adalah mama, ayah, maem, mi gitu ya. Ada 4 kosakata ini. Nah, ini harus kita kuasai. Kenapa? Harus kita tahu kenapa saat kita konsultasi ke dokter, kita harus bicara itu ke dokter, ini yang bisa ini aja gitu kan. Jadi akan jelas pada saat konsultasi gitu ya. Nah, yang ketiga itu kita harus tahu tuh kira-kira itu apa sih penyebab kenapa anak kita kok kurang komunikasinya. Nah, kita cari itu penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya adalah karena dia nonton HP, televisi, atau mungkin kurangnya komunikasi dari sekitarnya. Jadi orang tua atau mungkin neneknya atau pengasuhnya itu kurang mengajak bicara. Nah, itu kita cari itu penyebabnya. Nah, kalau udah tahu penyebabnya, nah itu kita perbaiki itu. Nah, setelah 3 hal yang kita tahu tadi sebelum
sebelum kita harus konsultasi ke dokter, 3 hal yang harus kita pahami tadi itu ya. Yang pertama itu adalah apakah ada dari sisi kesehatan yang memungkinkan ya. Jadi kenapa sampai dia nggak bisa ngomong, contohnya mungkin dari sisi pendengarannya atau dari kayak mungkin susunan gigi atau lidah, seperti itu kita bisa lihat sekilas lah sebelum kita harus konsultasi ke dokter ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kosakata yang dia miliki itu apa aja gitu kan. Nah yang ketiga itu cari tuh penyebab kenapa sih anak kita sampai kurang komunikasinya gitu. Nah setelah 3 inti ini, hal yang udah kita analisa ini, udah kita pegang, udah kita kuasai, nah bisa kita analisa sendiri tuh apakah anak kita ini butuh konsultasi ke dokter lebih lanjut atau hanya cukup aja kita yang stimulasi di rumah gitu kan. Nah kalau memang hanya dibutuhkan stimulasi lebih lanjut ya silakan difokuskan untuk stimulasi di rumah seperti itu. Nah tapi kalau memang ada dirasa kurang di sisi kesehatannya tadi ya, seperti pendengarannya atau susunan mulutnya gitu kan ya, itu bisa dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Jadi jangan terlalu panik. Jadi khawatir itu pasti ya, tapi jangan panik. Jadi kita harus lebih dewasa untuk menanggapi perkembangan dari anak kita seperti itu. Itu sih yang mungkin saya bisa sharingkan ke teman-teman semuanya. Jadi itu adalah alur dulu waktu saya harus mengatasi saat anak saya juga speech delay di umur 2 tahun seperti itu. Oke, terima kasih waktunya sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan saya doakan semua ikhtiar teman-teman semuanya bisa berhasil untuk anak kita semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.